matematikanya guru sama matematikanya Gusti Allah itu lain ternyata. Semakin kita ngasih, kita 10 kurangi 1 itu bukan 9, tapi 10 kurangi 1 itu 1000 gitu. Nah, dari situlah saya meyakini sedekah itu memperpanjang umur juga, memperbanyak rezeki juga, nambah kesehatan juga lah. Dari situlah saya itu greget terus saya pengen optimis nih, saya pengen ngembangin nih program ini, terutama ya untuk diri saya sendiri. Toh kebaikan kan harus disebarkan juga, jadi saya ngajak teman-teman gitu. Telah hadir sosok pemuda di tengah-tengah kita. Beliau aktif di jasa konsultan dan saat ini beliau juga aktif di kegiatan ibadah Ayo Bersedekah. Dan sebelumnya kami dari segenap kru podcast Optimis mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin apabila kemarin kita banyak tutur kata atau podcast kita yang agak-agak kurang berkenan. Oke, selamat datang Mas Imam Budiarso. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sibuk apa ini Mas Budi? Sekarang lagi sibuk ngurus perizinan Mas. Oh iya. Saya kenal Mas Budi ini aktif dulu di jasa konsultan ya, waktu dulu saya di bagian sarana prasarana dan masih ya tentunya sekarang ini masih ya di kegiatan konsultan ya. Alhamdulillah masih. Dan sekarang sibuk di kegiatan Ayo Bersedekah. Iya. Gimana dong Mas, ceritain awal mula kegiatan Ayo Bersedekah ini bisa jadi kegiatan yang rutin dilaksanain sama Mas Budi. Ya. Jadi awal mulanya tuh inisiatif kami dari kantor, dari diri saya sendiri juga. Awal dari tahun 2019, tepatnya di bulan Februari tuh, kita kantor kan kadang sering terjun ke lapangan, sering belusukan ke lapangan, ke wilayah-wilayah terutama di Kabupaten Brebes itu. Jadi awalnya tuh kita itu ngiris lihat kondisi umat ya di Brebes ini tuh. Jadi dari situlah kita mencetus itu program Ayo Bersedekah. Jadi program Ayo Bersedekah ini tujuannya itu kita menghimpun dana dari dari masyarakat terutama, khususnya tuh dari pemuda-pemuda yang sudah bekerja, yang sudah mempunyai penghasilan tetap gitu, terus dia mau berhijrah, ngikuti tentunya masalah, bukan ngurusin masalah dunia tak lah ya, jadi masalah akhirat juga gitu. Jadi Ayo Bersedekah ini muncul dari situ, dari keprihatinan kita, dari rasa solidaritas kita kepada semua masyarakat, terutama di Brebes. Jadi seperti itu. Berarti memang sebelumnya ini sudah ada apa memang Mas Budi yang mendirikan ini? Iya, jadi awalnya saya terus nggak mungkin dong saya sendirian juga. Akhirnya saya ngajakin tuh teman-teman dari kantor, ayo kita ramaikan program ini, kita majukan lagi program ini Ayo Bersedekah. Jadi biar lebih solid gitu. Dari komunitasnya ini sudah berapa banyak Mas? Tentunya yang menjadi donatur ya untuk kegiatan ini. Sejauh ini, mohon maaf, sudah berapa tahun kegiatan ini berjalan? Dari 2019 sampai sekarang berarti 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Nah, 2 tahun ini sudah bisa menggerakkan berapa donatur dan sudah berapa yang sudah didistribusikan ke beberapa tempat? Jadi program ini itu kita ada beberapa program. Yang pertama itu kita ngasih makanan gratis dari mulai snack. Itu terutama di hari Jumat kita himpun dana, kita belikan kayak makanan, kayak roti, kue. Kita salurkan di masjid-masjid di wilayah Brebes gitu. Jadi program yang pertama itu lah. Terus lanjut lagi kita kembangkan lagi program
wakaf Al-Qur'an gitu. Dan wakaf Al-Qur'an ini ternyata responnya lebih banyak gitu kan. Jadi dari awal 2019 sampai 2020 sampai sekarang itu sudah kurang lebih ada 1000 Al-Qur'an yang udah saya sebar ke Kabupaten Brebes gitu. Berarti tempat yang disebarkan di Kabupaten Brebes ya. Dan juga mungkin sudah di ini Mas, apa namanya? Sudah dipantau mana sih nanti yang akan didistribusikan, sudah diinventarisir tuh. Iya. Sudah disurvei dulu ya. Sudah ada komunikasi dong tentunya sama yang penerimanya gitu ya. Iya. Nah, terus kok bisa awal mulanya langsung terjun ya? Dulu kan sibuk nemen loh. Jenengan kan sibuk bikin gambar, sibuk ini ya namanya juga jasa konsultasi. Ini kok bisa langsung berhijrah gitu ya? Kan di sini kan berani hijrah gitu ya. Itu seperti apa itu Mas? Cuma biar bisa men-trigger kami nih ya. Mudah-mudahan anak-anak muda juga mumpung di bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa semuanya berani hijrah. Iya. Mbak Devi juga hijrah. Jadi gimana ceritain dong Mas? Iya. Jadi awalnya ini juga tuh perjalanan spiritual saya, Mas. Saya berangkat umroh sama istri saya tahun 2019. Dari sanalah saya ini dapat kayak semacam ya siraman rohani yang benar-benar di sana itu. Jadi kita tuh di sana, saya di sana sama istri saya itu awal berangkat umroh tuh kayak bodoh nekat gitu loh. Jadi ya udahlah, yang penting kita niatnya kuat, kita biaya ya dengan cara seperti itu, Mas. Jadi saya awalnya kurang meyakini bersedekah itu sebagai magnet gitu. Cuman setelah saya praktekkan, dari situlah ayo bersedekah itu ternyata magnet rezeki kita. Jadi kalau ibarat kata itu guru mengajari kita 10 kurangi 1 itu 9. Kalau matematikanya guru sama matematikanya Gusti Allah itu lain ternyata. Semakin kita ngasih, kita 10 kurangi 1 itu bukan 9, tapi 10 kurangi 1 itu 1000 gitu. Dari situlah saya meyakini sedekah itu memperpanjang umur juga, memperbanyak rezeki juga, nambah kesehatan juga lah. Dari situlah saya itu greget terus saya pengen optimis nih, saya pengen ngembangin nih program ini, terutama ya untuk diri saya sendiri. Toh kebaikan kan harus disebarkan juga, jadi saya ngajak teman-teman gitu ya. Tentunya ada pengalaman yang benar-benar membuat Mas Budi ya, pengalaman yang mungkin bisa diceritakan apa gitu, pengalaman yang benar-benar harus seperti ini nih, aku harus ngejalanin ayo bersedekah nih di kemudian hari gitu kan. Itu pengalaman seperti apa tuh? Tadi kan disebutkan ada pengalaman apa jejak spiritual. Spiritualnya seperti apa, Mas? Jadi ini apa ya, sedikit ini sih menyinggung kepribadian ya, jadi pribadi saya. Saya mulai tertarik, coba mendalami agama Islam itu setelah saya menikah sama istri saya. Yang dari situlah saya belajar agama lebih dalam lagi. Dari situ juga saya tambah lebih dalam lagi setelah kejadian-kejadian yang pernah saya alami gitu. Kejadian apa itu, Mas? Saya pernah, ini kejadian unik. Suatu saat itu istri saya tuh ya biasa ya bagi uang dong gitu kan, bulanan kan gitu kan. Terus pas itu tuh saya lagi benar-benar kosong gitu loh. Dompet tuh isinya cuma 20.000 gitu. 20.000, ya udah saya bilang saya kerja dulu deh, nanti sore kalau ada rezeki saya kasihkan lagi, saya kasih lagi gitu kan. Ya biasa istri ya udah gitu lah, diem. Dalam hati saya sambil jalan menuju kantor itu saya mikir, ini saya cuma punya uang 20.000.
sore saya udah janji nih mau ngasih uang belanja sama istri saya gitu kan. Lah dari situlah saya apa ya, kayak ngerasa udahlah, saya pasrah aja sama Allah nih. Ya Allah, tolong ganti dong uang 20.000 ini kalau saya sedekahkan gitu. Akhirnya saya di lampu merah, saya kasih tuh uang 20.000 itu, padahal saya belum sarapan Mas gitu. Jadi udahlah nekat aja. Toh saya kalau minta sama Gusti Allah, maksa sama Gusti Allah ya Insya Allah dikasih gitu. Saya kasih ke pengemis gitu, si jalan gitu. Setelah sampai kantor biasa rutinitas gitu. Sorenya saya sambil kerja biasa masuklah telepon gitu. Teman saya ternyata, Mas, minta tolong bisa bikinin desain gambar ruko nggak nih gitu kan. Luas berapa nih? Ya, sekian gitu kan. Yaudah, saya minta nomor rekeningnya dong untuk DP gitu kan, untuk tanda jadi gitu kan. Saya kasih kan, tahu masuk, tak masuk, tak cek. Ya itu dari 20.000 itu masuk rekening jadi 2 juta itu. Itu apa ya, saya oh iya sedekah ini ternyata magnetnya rezeki nih gitu kan. Akhirnya ya udah pulang tak kasih gitu. Ya, Tung, nanti pulang ada 50.000 nanti ya. Di situ nanti kamu sore dapat 5 juta ya. Mbak Devi mau 100.000 nanti sedekah, nanti habis itu 10 juta. Ya ini sih kan candaan ya, maksudnya mudah-mudahan memang kita tadi hitungan matematikanya Allah kan memang berbeda dengan hitungan kita ya gitu kan. Mudah-mudahan setiap kita bersedekah, mudah-mudahan ada gantinya yang lebih. Tapi tetap kita tidak berharap kan, intinya seperti itu. Tapi semakin kita berharap sama Gusti Allah itu. Ya kalau ya enggak, maksudnya kalau berharap ada kembalian. Tapi kan kita pengen mendapatkan ridho dari Allah gitu ya. Maksudnya udahlah, yang penting ya tetap kalau berharap Gusti Allah ya tetap. Cuma kan kalau berharap ke manusia enggak, maksudnya gitu loh Mas. Intinya seperti itu. Dan pengalaman apa lagi Mas yang terjadi pada saat jejak spiritual panjenengan? Kenapa bisa ya itu lagi aktif di kegiatan Ayo Bersedekah? Jadi pengalaman lagi-lagi spiritual lagi. Saya mungkin sibuk di dunia pekerjaan ya, kerjaan konsultan kan tahu sendiri ya Mas ya. Pulang berangkat pagi, pulang malam, kadang pantang pulang sebelum selesai gitu kan. Dari situ kok saya ngerasa apa ya, hati ini kok kosong gitu. Kok iya ternyata dunia ini kok seperti ini tok, muter kayak monoton gitu. Dari situ ya itu saya mulai belajar lagi di keaktifan masalah ibadah gitu Mas gitu. Tadi siapa sih sebenarnya sih target-target yang akan dalam program komunitas Ayo Bersedekah ini, maksudnya ya sebagai donatur gitu kan? Iya, jadi donatur kita atau anggota kita itu umum sih Mas, sebenarnya masyarakat yang mau ikut gabung berbagi rezekinya untuk kegiatan ini. Kita ini dengan tangan terbuka kita terima gitu. Terutama pemuda-pemuda tuh, pemuda-pemuda yang sudah berpenghasilan. Kan banyak pemuda sekarang tuh mikir, nantilah saya matinya lama, tobatnya nanti gitu kan. Ya, Tung. Tung lagi. Penting kan matinya lama ya, Tung. Nah, ini kegiatannya ya yang sudah dilaksanakan ya. Ayo bersedekah, berbagi itu indah, berani hijrah. Alhamdulillah. Ini di mana ini, Mas? Ini di Desa Bangsri ini. Oh, Desa Bangsri. Di Desa Bangsri. Sama Pak. Ada kegiatan. Oh, ini. Ini di daerah Losari, Kecamatan Losari ini. Ini paling banyak, Mas. Jadi di situ tuh tempat ini pencetak Hafiz Quran. Kegiatan apa lagi Mas selain wakaf Al-Quran itu? Selain wakaf Al-Quran, kita ada beberapa program sebenarnya Mas. Cuman yang kita utamakan sih di wakaf Al-Quran. Karena tujuan saya itu yaitu dari belusukannya saya bekerja,
saya lihat kondisi anak-anak sekarang, apalagi generasi muda, generasi penerus bangsa ya, ngiris liatnya kok. Lagi-lagi paling gerumbul mainan HP, game online atau dan lain-lain gitu lah. Jadi dari situlah saya target saya tuh di situ. Paling nggak lingkup saya lah, lingkup desa saya, lingkup luasnya itu ya di Kabupaten Brebes gitu, Mas. Iya. Berarti sudah hampir 1.000 ya yang diwakafkan. Alhamdulillah 1.000 ada dari tahun 2000. Terus 2020. ini yang sedang berjalan apa nih, program apa lagi nih? Kita lagi ngadain program Ayo Bersedekah Wakaf Al-Quran sama pakaian yang layak pakai, cuman udah nggak dipakai gitu. Jadi udah nggak muat, udah bosen gitu. Kita tampung, Mas. Jadi gitu, pakaian yang layak gitu lah. Bukan yang udah robek-robek gitu kan. Iya. Kita tampung, nanti kita cuci, kita setrika, kita pack di plastik tuh. Nanti H-10 tuh sama kayak Al-Quran itu kita coba bagi ke masyarakat. Ya. Masyarakat. Ya mudah-mudahan subscriber ataupun YouTuber ataupun siapalah yang melihat atau menonton konten ini terkait dengan Ayo Bersedekah, mudah-mudahan tergerak. Nanti kontak person ada ya? Ada. Nanti kita kasih di deskripsinya. Kemudian nanti juga ditayangkan juga kegiatan-kegiatannya apa yang sudah dilaksanakan. Jadi biar teman-teman anak muda, karena ini kan kita segmennya anak muda nih yang sudah berpenghasilan, ya, yang sudah berpenghasilan tapi mau jomblo apa yang mau sudah berumah tangga nih, masih dikatakan masih pemuda, ayo ini di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak ibadah ya Mas ya. Kita perbanyak ibadah dan mudah-mudahan bisa amal baiknya bisa diterima. Dan Mas Budi, suka dukanya seperti apa Mas melaksanakan kegiatan ini? Suka dukanya kegiatan ini banyak sukanya sih Mas sebenarnya. Banyak sukanya ya. Nah, mungkin karena ini berjuang di jalan Allah jadi dimudahkan gitu kan sama Gusti Allah. Ya sukanya kita bisa berbagi, lihat anak-anak bisa tersenyum, dapat Al-Qur'an, dapat Iqra, tilawah gitu kan, seneng gitu kan, karena ada di daerah Brebes pelosok. Itu saya jumpai itu anak ngaji satu Al-Qur'an untuk 5 orang. Di mana itu Mas? Ada di, perlu disebutin nggak? Boleh. Itu ada di daerah Banjar lah. Banjarharjo. Itu ada. Saya nemu itu dia gantian gitu Mas. Gantian. Paling nanti kalau sudah selesai dia lipet. Ini halaman saya. Kalau nggak dikasih pembatas kertas gitu. Gitu. Iya. Nggak ada yang bawa dari rumah gitu? Ya itu ada yang bawa, cuman kan minim juga Mas. Makanya ada yang disediain di masjid atau di tempat ibadah itu. Kadang ada yang sudah robek-robek gitu kan. Nah jadi ya kita salurkan gitu. Nah ini jadwal komunitas Ayo Bersedekah turun ke lapangan ini kapan ini Mas? Kita sebenarnya kalau lagi pas survei kerjaan kita sempetin bawa Mas, sempetin bawa di mobil tuh kayak Al-Qur'an, Iqra, roti. Nah itu suatu saat kita ketemu di wilayah mana yang kayak membutuhkan, kita tanya tuh. Saya lihat tempat TPQ, tempat ngaji yang rame, saya samperin, Pak, di sini masih yang kurang apa di sini, fasilitas ini apa? Ya dari banyak yang Al-Qur'an Mas, Iqra Mas ya, langsung kita kasih. Itu kalau yang masalah makanan kita bawa ya, kalau ada yang kayak tukang becak yang lagi ngelamun, lagi apa ya, kasih. Ya kita berbagi aja lah Mas. Tugas kita kan menyalurkan donasi dari masyarakat gitu, dari masyarakat ke masyarakat gitu. Oke, saya suruh improvisasi. Katanya waktunya masih lama, padahal waktunya bentar lagi mau buka.
Ya, berarti proses ini sudah berjalan 2 tahun ya Mas ya? Iya. 2 tahun, dan proses ini tentunya kalau ini ada yayasannya apa secara kelembagaannya gimana sih Mas? Apa memang benar-benar ya mandiri aja gitu tanpa ada yayasan apa gitu kan, atau apa lembaga apa gitu kan mendirikan Ayo Bersedekah, karena kan pasti pada pengen nyari apa namanya badan hukumnya dong ya, yang istilahnya donatur. Itu gimana Mas? Iya, jadi sementara ini kita dari komunitas Mas, dari komunitas, harapan saya atau cita-cita saya ya nantinya jadi yayasan Ayo Bersedekah. Misinya itu kita itu mencerdaskan anak di Kabupaten Brebes dengan Al-Qur'an gitu, dengan Al-Qur'an. Karena tambah zaman ini tambah rusak gitu ya. Ya, jadi anak-anak tuh, saya tuh lebih ini Mas, lebih kesentuh tuh kalau anak-anak terus udah mulai kenal gadget kayak gitu tuh ngiris gitu loh. Jadi ya saya pengen menyelamatkan generasi itu gitu. Iya. Pengennya tuh biar Brebes ya anak-anaknya tuh ya agamis gitu lah ya. Iya, Agamis cuman ya harus Pancasila gitu kan. Ya, saya sepakat untuk itu ya. Jadi luar biasa apa yang sudah dilaksanakan oleh sahabat saya Mas Budi terkait dengan program Ayo Bersedekah. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan, yang melihat bisa mendonasikan lah, khusus bagi pemuda-pemudi yang sudah bekerja ataupun yang masih belum dikasih kesempatan untuk bekerja. Iya. Mudah-mudahan bisa didonasi, bisa bersedekah lah dalam kegiatan-kegiatan di ini, dan mudah-mudahan bisa disalurkan di programnya Mas Imam Ayo Bersedekah. Dan yang terakhir Mas, harapannya apa terkait dengan kegiatan Ayo Bersedekah ini? Harapan kita semua ya di komunitas ini ya, yang pertama program ini bisa berjalan terus dengan ridhonya Allah. Karena paling penting itu ridhonya Allah gitu kan. Udah. Yang kedua, harapan saya program ini tuh bisa berkembang lebih besar lagi gitu Mas, dan kegiatannya tuh sosialnya lebih banyak gitulah. Sementara ini kan masih ya kita tompang dari penghasilan, terutama tuh dari karyawan kita sendiri gitu. Dari karyawan kita sendiri tuh banyak yang berdonasi setiap kali gajian itu. Dia secara sukarela ngasih untuk program ini gitu. Nanti ditambah lagi dari donatur yang dari luar gitu. Gitu. Nah, berarti untuk nanti terkait dengan bagaimana cara menyampaikan donasinya nanti bisa kita bisa kita tuliskan di deskripsi. Iya. Dan kalau umpamanya dari Mas Budi sendiri menyampaikan ke teman-teman anak muda ataupun di luar anak muda pun juga nggak apa-apa ya Mas ya. Iya. Lebih bagus gitu kan. Untuk mendonasikannya seperti apa? Bisa dinarasikan, silahkan Mas Budi. Jadi untuk para donatur yang mau Saya ngelihat ke Mbak Devi. ya mendonasikan atau bersedekah itu bisa langsung datang ke kantor kami. Jadi kantor kami itu kantor konsultan plus komunitas ini itu di Jalan Saditan Baru, Gang Kemuning, Kelurahan Brebes. Atau enggak bisa nanti bisa telepon atau WA ke nomor kontak kami. Jadi kita Disebutin aja nggak apa-apa. oh ya, di WA kami di 0857869 55569 gitu. Itu nanti Kontaknya ke siapa itu? itu langsung ke saya. Oh, yes. WA saya. Nanti ada lagi teman-teman saya juga ada sih. Gitu. Dan kebetulan Mas Budi ini, mohon maaf duda ya. Ini kalau udah disinggung seperti ini jadi panjang ceritanya ini. Ya, barangkali teman-teman yang mau mendonasikan. Oh ya, silakan mau menyampaikan apa? Ya, terus ini bisa bentuk barang atau bisa bentuk uang, nanti bisa ada rekeningnya sih Mas.
Jadi ada rekeningnya itu atas nama bendahara kami khusus mau menampung dana-dana ini gitu. Ya, nanti nomor rekening akan dideskripsikan di Siap. di akun di konten ini. Terima kasih Mas Budi. Soalnya biasanya kalau terakhir kita pakai 3 kata ya. Pakai nggak ini? Pakai ya. 3 kata untuk ayo bersedekah di Kabupaten Brebes, Mas. Berkah, Mm-mm. lancar, Mm-mm. barokah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kegiatan ayo bersedekah ya, kegiatan ayo bersedekah ini terlalu jauh. Kegiatan ayo bersedekah yang digagas oleh komunitas Mas Budi dan kawan-kawan mudah-mudahan bisa berkelanjutan Amin. ya, dan mudah-mudahan bisa menggerakkan semua anak-anak muda tentunya ini karena kita segmennya anak muda dan khususnya masyarakat Brebes yang punya penghasilan yang lebih, mudah-mudahan bisa ikut bergerak untuk kegiatan-kegiatan program ayo bersedekah. Yang pertama tadi kegiatan wakaf Al-Qur'an, kemudian kegiatan makanan gratis hari Jumat ya, habis Jumatan ya. Tapi kalau puasa nggak ada ya? Nggak ada. Oh, kirain ada juga. Nggak, ini kita biar tambah seru dan ya juga kita program apa lagi selain itu Mas, barangkali pakaian ya? Pakaian. Oh ya, dapat menerima dalam bentuk uang tunai ya, barang dan dalam bentuk barang juga. Mungkin teman-teman semuanya ya yang menonton konten ini mudah-mudahan bisa ikut tergerak dan bisa mendonasikan apa yang panjenengan miliki. Ya. Terima kasih Mas Budi atas kedatangannya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Ada satu lagi pesan saya. Oke, pesan. Ini khusus untuk Mbak Deti. pemuda. Oh, kira-kira Mbak Deti. Muda. Untuk semua sih, untuk manusia lah. Oh, iya. Hakikatnya itu harta itu ada 3. Mm-mm. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Mm-mm. Makan apa aja yang enak-enak, yang gak enak pasti jadi kotoran. Iya. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan, yang kita kumpulkan banyak gitu, kerja keras, itu akan jadi warisan. Yang nantinya akan jadi rebutan gitu. Ya tidak menutup kemungkinan itu kejadian itu jadi rebutan gitu kan. Nah, yang ketiga ini yang harus kita amalkan gitu. Harta yang kita sedekahkan itulah harta yang sesungguhnya milik kita. Nantinya akan kita petik di akhirat gitu, sebagai penolong, sebagai teman kita di alam kubur gitu, Mas. Ya, luar biasa ini closing statementnya yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua kalangan kaula muda yang ada di Kabupaten Brebes dan bisa menjadikan ayo bersedekah ini tetap berkelanjutan dan bisa menyantuni atau bisa bersedekah lebih banyak lagi dan banyak yang bisa yang disedekahin ya Mas ya. Amin. Ya, Mas. Itu aja. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Siap. Ya Mas. Oke.